motivasi ke panjenengan wis dadi muslim KTP. Mboten. Muslim KTP niku nggih muslim sing kurang. Muslim kurang. Cara bangunane niku nggih meh ambruk. Dados muslim KTP dalam arti ya muslim tapi tidak pernah sholat gitu. Muslim ya nek Ramadan mboten poso. Muslim ya mboten bayar zakat. Muslim ya maksiat. Niku bangunane penyanggane rumah Islam niku namung setunggal syahadat enten tengah-tengah blok. Memang bangunannya mboten ambruk 100%, tapi kan pun doyong-doyong, pinggirannya pun padha ambruk, doyong pun seperti itu. Ini memang dereng ambruk 100% karena masih memiliki napa syahadat. Kemusliman dan kemukminan dia sebagai mukmin niku masih bertahan niku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, monggo niki yang pertama paling utama niku syahadat. Kula panjenengan jangan sampai ditukar dengan apapun, jangan sampai kula panjenengan sampai mengorbankan syahadat menika dengan apapun sampai nauzubillah misalipun keluar daripada Islam utawi misalipun pindah agama nauzubillah, karena niku sebagai senjata ampuh, satu-satunya senjata untuk membuka surga Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dados kula panjenengan harus berdoa, harus berharap, punya cita-cita kula panjenengan menika harus bisa wafat statusnya pasti muslim. Nggih. Status pas meninggal niku harus napa? Pasti muslim. Terus penyelenggaraan jenazahnya dengan penyelenggaraan jenazah seorang muslim. Jangan sampai nanti nauzubillah sampai napa menukar akidah ataupun pindah agama. Niku akan menyesal di akhirat kelak. Karena setelah kerasulan Nabi Muhammad menika satu-satunya umat manusia yang akan bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala nggih kaum muslimin. Dan agama-agama sebelum Islam menika sejak diutusnya Nabi Muhammad niku wajib mengikuti sinten? Nabi Muhammad wajib mengikuti Islam. Harus niku hukume, wajib. Dan jenengan niku pun muslim. Terus jangan sampai punya greget, nauzubillah nggih. Greget untuk keluar daripada Islam. Sampai-sampai ulama niku ngeten. Seorang yang punya niat murtad niku pun murtad. Hati-hati niki, saestu. Disebutkan oleh seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Wonten beberapa kitab diantaranya Kasyifatus Saja niku sebutkan seorang sing punya niat murtad niku pun murtad. Makanya hati-hati niki. Misalnya nauzubillah nggih, si A niku muslim. Terus ada sesuatu hal mungkin piyambake sakit, terus diiming-imingi pengobatan, dirayu-rayu untuk murtad, nanti biaya pengobatan ditanggung si ini. Ning syaratnya kamu murtad mau ndak? Terus dia punya kerentek niat untuk murtad. Niku baru kerentek niat untuk murtad niku pun dihukumi murtad. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Bahaya nih. Terus misalnya jangan harus syahadat, memperbaharui syahadat. Orang yang punya niat murtad itu sudah murtad. Seperti panjenengan sholat niat punya niat memutus sholat. Niku sholatnya panjenengan nggih sudah batal. Jenengan sholat, pas di tengah sholat niku punya niat memutus sholat. Dereng keluar belum membubarkan diri tapi pun batal sholatnya sebagaimana napa syahadat tadi putus dengan apa? Dengan niat seorang untuk murtad itu sudah terhitung murtad. Itu juga disebutkan di kitab Sulamut Taufik. Sebutkan nggih di kitab Sulamut Taufik juga dengan penjelasan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah taala. Nomor kali wa iqamis shalah ya.
Bunyal Islam ala khamsin. Bisa dibaca syahadati, bisa dibaca syahadatu. Bagi niki bisa dibaca wa iqamis shalah, bisa dibaca wa iqamus shalah. Sing ngerti nahwu mawon, nek mboten ngerti bahasa Arab rasa. Niki mboten sah kula terangke wong kula terangke nggih panjenengan mboten paham. Wa iqamus shalah, wa ita'uz zakah, wa hajjul bait, wa shaum ramadan. Tadi napa? Pertama napa penyangga Islam niku ibarat rumah ngoten niku penyangga utama di tengah niku syahadat. Terus pinggirnya niku ada 4. Penyangga rumah ini niku ada 4. Yang pertama niku setelah syahadat adalah napa? Wa iqamus shalah, menegakkan salat. Salat fardu, salat wajib. Niku hukume fardu, hukume wajib fardu ain Bapak Ibu sekalian. Harus setiap muslim, setiap individu muslim niku wajib menunaikan sholat fardu, hukumnya wajib. Mboten saged ditawar, mboten saged, tidak ada dispensasi keringanan. Tidak bisa, muslim niku harus sholat. Nggih. Niki tidak ada tawar menawar. Nek untuk babakan sholat niku pun mboten enten tawar menawar. Jenengan ajeng nawar sing liyane monggo, nang salat mboten saged ditawar-tawar. Pamane liyane saged ditawar, Pak. Misalnya panjenengan Ustaz, nek saya mboten poso Senin Kamis gimana? Ndak apa-apa, masih bisa ditawar, Mas. Karena puasa Senin Kamis niku hukumnya sunnah, tapi nek salat fardu sing 5 niku nggih, salat fardu yang 5 niku, salat subuh, salat isya, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya dan salat subuh niku hukum apa sudah paten ya, paten hukumnya wajib bagi setiap individu muslim dan muslimah, wajib hukumnya. Alhamdulillah mungkin kula panjenengan mungkin diantara kita sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu pernah mengalami masa-masa mboten salat. Masa-masa tidak salat dan alhamdulillah sekarang kula panjenengan yang dulu mungkin belum diberikan hidayah dan taufik untuk salat, sekarang sudah diberikan hidayah untuk salat. Itu artinya sebagai apa? Sebagai indikasi, Pak. Sebagai alamat mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala mencintai panjenengan sedaya, dan itu alamat kebaikan, alamatul khair. Alamat kebaikan mugi-mugi panjenengan nantinya setelah wafat menjadi calon ahli surga. Sebabnya apa? Diberikan kesempatan oleh Allah di akhir ujung umur panjenengan dipun buka hati panjenengan untuk manut dumateng Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat 5 waktu. Cobi nek panjenengan maaf nggih ya, sing ket cilik mboten sholat, sampai mati mboten sholat. Aduh niku pun luar biasa. Mengerikan. Terus nopo yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala? Apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena napa? Karena kula panjenengan niku di dunia niku kan statusnya cuma napa? Seorang hamba gitu. Hamba dari Allah. Semua sudah memakai fasilitas Allah Subhanahu wa taala. Segalanya sudah Allah berikan kepada kita. Hanya Allah meminta kula panjenengan untuk sholat. Semuanya sudah diberikan, tapi sebagian hamba niku ternyata juga belum mau sholat. Padahal sholat ini bukan untuk Allah gitu. Jadi ampun panjenengan punya pemikiran bahwa sholat kita sebagai hamba diperintah sholat berarti Allah butuh sholat kula panjenengan. Tidak, Pak. Seandainya seluruh dunia niki manusia tidak ada yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak rugi dan Allah tidak akan pensiun jadi Tuhan. Paham mboten iki? Paham nggih? Jadi seandainya panjenengan sedaya wong Islam pun sak donya niku mboten enten sing salat,
Allah tidak akan pernah rugi dan tidak akan pernah pensiun untuk menjadi Tuhan, menjadi Tuhan semesta alam. Karena hakikatnya sholat menika bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan apa? Kita. Kebutuhan kita bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebenarnya nggih sangat ringan nggih. Sangat ringan, wong sehari semalam namung pinten? 5 kali nggih. Mboten 50, tapi cuma 5 kali. Dan luar biasanya umat Islam niku satu umat yang paling spesial dalam masalah sholat. Kalau menurut keterangan sebagian ulama disebutkan dulu umat-umat sebelum Islam niku sholatnya tuh sehari namung sepindah Pak, cuma sekali niku. Sing 5 kali ini nggih kaum muslimin kula jenengan niku sholatnya 5 kali sehari. Nek umat-umat terdahulu niku sholatnya sehari cuma napa? Sekali. Seperti sholat subuh, ya. Nabi Adam niku sholatnya sehari cuma sekali sholat subuh. Nabi Adam niku sholatnya mung pisan pas sholat subuh niku Nabi Adam, ya Nabi Adam. Nek sholat zuhur niku sholatnya Nabi Dawud, sholatnya sekali tok niku sepindah tok. Sehari semalam sholat zuhur tok. Niku Nabi sinten? Nabi Dawud. Ya, Nabi Dawud. Sholat asar niku sholatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman sholatnya sekali tok, sholat asar. Namun sholat asar tok Nabi Sulaiman niku. Luar biasa nggih Nabi Sulaiman niku. Ada cerita yang menarik sebenarnya. Nanti kula spill ke insyaallah taala. Nabi Sulaiman sholatnya napa? Sholat asar. Lajeng sholat maghrib niku sholatnya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub niku sholatnya cuma sekali tok, sholat maghrib. Sehari semalam niku cuma sholat maghrib tok. Kemudian sholat isya niku sholatnya Nabi Yunus. Nabi Yunus niku sing dicaplok ikan hiu niku lho. Niku Nabi Yunus. Dicaplok Nabi kok dicaplok ikan hiu, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Yunus niku berdakwah kepada Allah, diperintahkan berdakwah tapi agak balelo. Ditentang kaumnya, terus piyambake niku mundur dari tugas itu sampai akhirnya diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikejar kaumnya, numpak peraune nanti akan tenggelam, dikurangi bebannya, yang dijegurke ke laut niku Nabi Yunus, masuk ke laut dicaplok ikan hiu. Nggih. Niku Nabi Yunus. Niku Nabi Yunus salatnya mung sepindah, Pak. Napa? Salat Isya tok. Lah yang terkumpul 5 sholat ini terkumpul semua dilakukan itu hanya umat Islam. Umat Islam melaksanakan 5 sholat ini. Oke, 5 sholat ini semuanya ya. Fajama Allah Subhanahu wa taala jami'a dzalika. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan semua sholat niku, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar menika napa li nabiyina alaihi wa alaihim afdhalus sholati wassalam. Afdhalus sholati wassalam dikumpulkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku 5 salat menika. Jadi carane menika seakan-akan umat Islam itu mengumpulkan 5 salate para nabi. Bau napa? Nabi sinten? Nabi Adam, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, kalih Nabi Yunus. 5 nabi niku dikumpulke wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa 5 sholat niku dikumpulkan untuk umat Islam, untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena apa? Ta'ziman lahu, sebagai bentuk apa? Ta'ziman lahu, pengagungan, pemuliaan
bagi umat Islam karena banyaknya pahala yang disediakan untuk beliau dan untuk umat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku dikisahkan oleh para ulama kita dan memang juga ada sebagian hadis dalam masalah tersebut. Monggo nggih. Terus kula pesen dumateng diri pribadi kula piyambak, monggo Bapak Ibu sekalian ampun meninggalkan sholat wis pokoknya sampai wafat, sampai kula jenengan berpisah ruh saking jasad, ampun pernah meninggalkan sholat fardu. Ampun niku kula panjenengan dalam kondisi sakit keras, sakit parah, nek pikiran kula panjenengan masih normal, belum owah gitu, pikiran masih normal niku masih wajib sholat. Jadi ampun sampai ngeten mengke malah misalnya enten diantara kita sing sakit parah di rumah sakit masih bisa berpikir, masih normal akali, kondisinya malah semakin turun kan, mengkhawatirkan nanti bisa meninggal toh. Lah enten mriku ampun malah mboten sholat niku detik-detik akhir gitu, tetep sholat semampune, mboten nggih napa air nggih napa tayamum nggih sholat sambil berbaring mawon, nek mboten kiat duduk napa berdiri tetep sholat niku detik-detik akhir malahan. Kadang nek pun lara sithik kadang malah wis rasa sholat malah prei, aku mau masuk angin watuk men spray piye agak watuk spray agak flu sithik pun prei sholat lho, pas bahaya niku. Ampun nggih. Nek mriki mboten enten. Kula yakin nek mriki mboten enten. Nggih, masalahnya kula mendapatkan itu nggih. Jadi lara sithik ya kayak masuk angin sithik wis prai salate niku. Alasane paham jadikan salat anake agak masuk angin kon salat ya malahan. Ampun niku wajib kok. Wong misale pun klemah-lemah ngeten wis karek wis sing ngubah karek sirahe ning pikirane tesih genep misale. Niku tesih wajib salat to, Pak. Mboten saged sedekap niku ngangge pikiran. Sing penting pikirane genep lho, tesih normal. Benten nek pikirane wis rusak, pun owah. Misalnya pun napa nek wong sepun niku jenenge koma. Pikun utawi koma, pikirane wis ra genep, ngomyang mriko-mriki, lha niku pun mboten wajib. Tapi nek tesih genep pikirane ditekoki semangan urung yo isih paham. Iki duit piro? 100.000. Lah duit aja paham kok leren salat. Iya toh. Duit piro isih mudeng kok salate prei. Ampun niku wajib. Niku malah detik-detik akhir nggih. Karena apa? Wonten sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pengendika ngeten, ya al-a'malu bil khawatim, amalan kula panjenengan itu ditentukan oleh penutupannya, Pak. Misalnya jenengan ket cilik salat, pas detik-detik ajeng wafat malah mboten salat, niku nanti sing dicatet napa? Akhire kula panjenengan tulisan akhirnya napa? Oh, ndak salat. Mendingan ngeten, ket cilik mboten salat, nyedaki mati salat. Itu tuh masih mending niku. Niku masih lumayan. Ya sing ideal niku ya ket cilik salat ngantek tuwek ngantek mati salat. Niku yang paling ideal. Ning paling minusnya niku nggih, ket cilik mboten salat ning mendekati wafat di umur-umur akhir sing pun sepuh, empun rambutnya putih kabeh niku salat. Niku mending. Niku dados kula wanti-wanti saestu menika saya sendiri untuk kami sendiri dan untuk jamaah semuanya, pokoknya ampun meninggalkan sholat. Terus usahakan nggih salate monggo sing sregep teng masjid pun. Percaya kalih kula nggih, sregep teng masjid, mlampah teng masjid, pahalane gedhe. Syukur-syukur nggih semangat teng masjid menika nanti insyaallah itu sebagai alamat husnul khatimah. Salah satu alamat husnul khatimah
tondo tanda seorang akan mengakhiri hidup dengan kebaikan menika salah satunya adalah orang yang ahli masjid, Pak. Orang-orang yang ahli napa? Masjid, sregep istiqomah datang masjid untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Ngoten. Salah satu fungsinya nggih sholat berjamaah niku macam-macam, masyaallah luar biasa banyak lah. Termasuk ngeten iki, kula tangan jenengan. Kula jenengan menika kalau di luar aktivitas sholat mungkin untuk meluangkan waktu merdayoh, mertamu gitu, teng koncone, teng tanggane, seperti itu mungkin susah gitu. Ngelengke nek basa Jawa niku. Mungkin mboten ndak pernah susah gitu. Orang nek perlu kok dolan yang tanggane nggih mboten enak lah. Tapi dengan sholat fardu berjamaah niku salah satu hikmah adalah kita punya kesempatan bertemu dengan saudara seiman. Nggih mboten? Nggih toh? Ketemu dengan saudara seiman. Pinanggi untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk saling mempererat hubungan persaudaraan sesama muslim, untuk saling bertemu, bersalaman, saling tegur sapa, saling menanyakan kabar. Gitu? Ini luar biasa, Pak. Kepanggih sedulur seiman itu pun ziyadatul iman, merupakan tambah. Ketemu sedulur seiman itu sudah menambah iman, memperkuat iman. Gitu. Sampai misalnya kula panjenengan menika ketemu sedulure enten masjid salat berjamaah. Biasanya senyum napa mboten? Mesti senyum gitu. Ya senyum ya. Senyum saya berseri-seri mukane ketemu sedulure sesama muslim. Ben niku sedekah, Pak. Ampun meremehkan niki nggih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan wonten hadisipun la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Sampai pun apa? Antalqa akhaka biwajhin talq. Sampai kamu ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Sumeh, senyum. Nggih, ampun malah cemberut. Ketemu sedulure cemberut. Mriki enten mboten? Nek ketemu malah meneng. Enten. Waduh. Ampun ya, wah. Sing sume wong sedekah paling murah niku nggih senyum niku lho, Pak. Senyum gek salaman, ketemu niku muslim kalih muslim, muslimah kalih muslim niku nek ketemu pertama senyum, nggih. Senyum tabassum, senyum terus musafahah. Salaman. Salaman itu sunnah Rasul. Panjenengan salaman menika kalau ketemu seorang muslim dengan muslim satunya terus salaman, itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar senyum pun sedekah, salamane dilebur dosa-dosane, gitu. Bar niku menanyakan kabar, gitu, Masya Allah. Syukur-syukur kayak hadiah gitu. Wes luar biasa. Pun nek kula nek manut kula nggih niki nek manut kula wis ampun wis rasa aneh-aneh pokoke karo sedulure niku sing apik, monggo dadi wong Islam, wong iman bareng-bareng mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nek masalah sithik-sithik ya wis rasa diingu, Pak. Mboten sah dipelihara. Nek pun biasa nggih wong urip niku sok enten bedane, enten salah paham biasa, tapi niku jangan sampai dipelihara. Mungkin malah susah, kula jenengan susah. Saling bagaimana kita bisa untuk melaksanakan petunjuk dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku kalau napa
seorang muslim bertemu niku fa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang paling mulia niku yang ketemu pertama kali ngejak menyampaikan salam dulu, nyalami sik. Niku menunjukkan ndak ada gengsi, Pak. Ampun gengsi. Wah, aku kok salam sik. Wah, aku luwih tuwa misalnya. Wah, aku luwih sugih. Sing melarat kudune nyalami aku gitu. Misalnya sing bocah sing sik enom nyalami aku sik. Niku mboten sah, niku mental-mental elek niku. mental serapi nih. Walaupun kita pejabat, walaupun kita kaya, walaupun kita lebih tua, tidak ada salahnya kita mendahului menyalami saudara kita. Alladzi wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Iku nggih salat, monggo saya apalagi sing anu nggih teng masjidnya nomor setunggal sing ngurupke lampu dhisik. Kan hadisnya kalau pekan lalu nggih. Pekan lalu kan sudah saya sampaikan nggih bahwa hadis ini siapa yang pertama kali menyalakan lampu masjid itu dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nopo lampu itu sejauh mana lampu itu menyala itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iki wau sing pertama kali yang kemarin sinten? Yang kemarin nih kok. Subuh, waktu subuh wau. Subuh hari Rabu setelah kajian. Oh nggih Dek aku lo gadah anu to pas kajian Dek pekan lalu, minggu lalu gitu. Kula gadah sayembara. Pas ngaji kan Selasa niku, sing subuh pertama kali ngurupke lampu masjid. Sinten? Sinten? Pak sinten? Pak Dewarto jenengan? Alhamdulillah. Nah niki kula hadiahi. Enggak, Pak. Niki setunggal apa kalih? Setunggal. Sedanten to? Nah niki kula mboten ngertos isine napa. Lah, ini kan gitu kan sami-sami. Alhamdulillah niku. Lah saya itu kan kalau ben matur ngoten gitu. Niku pertama kali menyalakan lampu masjid. Nek jenengan menyalakan lampu rumah panjenengan itu tidak ada fadilahnya, Pak. Tapi karena menyalakan lampu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, rumah yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu makanya keutamaannya sangat luar biasa. Niku namun menyalakan lampu loh, tapi masjid gitu. Cobi nanti setelahnya terus usahakan monggo ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan ini nggih. Itu luar biasa dan kita tidak tahu nggih siapa tahu nanti wonten akhirat. Wonten akhirat niku sing mlebetke swarga niku gara-gara napa? Ngurupke lampu. Nggih saestu menika. Kok ketemu ditakani Allah Subhanahu wa taala. Fulan. Kehebatanmu apa? Amalan sing tok andalke ketemu aku apa? Ngurupke lampu. Lampu, tapi lampu masjid ya Allah. Wah. Menghidupkan lampu tapi lampu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Rumah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadose sepele tapi luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo kula panjenengan iku nek bisa punya khidmat, Pak. Punya khidmat kepada masjid. Napa mawon? Mungkin lain waktu sing apa pertama kali mungkin hadiah nyusul. Misalnya sing adzan ya misalnya adzan kaya adzan subuh niku kan berat niku adzan subuh gitu utawi sing napa bersih-bersih masjid masyaallah niku kula doakan mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sampai wonten nggih di zaman Rasul niku enten seorang perempuan, Pak. Perempuan niku nek secara fisik ndak terlalu menarik karena perempuan niku kulitnya hitam. Kulit hitam.
gak terlalu menarik. Tapi piyambakipun menika seorang wanita yang menjadi petugas kebersihan Masjid Nabawi waktu itu. Akhirnya suatu ketika meninggal. Petugas kebersihan niki meninggal, Pak. Si perempuan meninggal. Lah, tapi pas meninggalnya niku malam hari, Rasulullah SAW sampun sare, sudah tidur, dan sahabat niku mau membangunkan, memberitahu kabar kematian tukang sapunya Masjid Nabawi waktu itu niku ndak enak. Akhirnya setelah pagi hari baru dikabari, ya Rasulullah, si wanita awalnya dicari gitu, kemana si wanita sing tukang bersih-bersih masjid niku? Wah, ya Rasulullah, beliau sudah meninggal dunia. Loh, kenapa kok saya tidak dikasih tahu? Loh, karena panjenengan sampun istirahat, sudah tidur, sehingga kami segan untuk membangunkan panjenengan. Akhirnya sudah, tunjukkan kuburannya mana. Kuburannya mana, saya akan sholat ke sana. Akhirnya Rasulullah ke kuburan wanita niku dan menyolatkan jenazah si wanita tersebut. Bayangke nggih, seorang wanita cuma tukang sapu disolatke Rasul, disolatke seorang nabi, Pak, disolatke seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemegang syafaat, niku pasti masuk surga. Padahal cuma napa? Tukang sapu masjid. Mungkin kemuliaannya lebih mulia dari orang-orang saat ini yang sudah gelar haji 10 kali, infaknya mungkin ratusan juta, bangun masjid mungkin sudah 10 tempat, kalah kali seorang tukang sapu masjid, sebab dia pernah merasakan disolati oleh seorang nabi, oleh seorang rasul yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin kula panjenengan niku nek punya ciri khas, sipak kae napa tukang adzan masjid, sipak kae napa tukang ngurusi lampu masjid, sipak kae napa tukang resik-resik masjid, niku luar biasa niku. Nah, ibu-ibu napa biasa ini? Masak? Bagian konsumsi. Wah, niku nggih luar biasa. Bagian konsumsi. Jane ibu-ibu niku nggih saged resik-resik, melu resik-resik. Yang biasane kan sing nyapu-nyapu sing telaten apa? Para ibu. Nggih. Menika lajeng sedikit mulai nggih salat, bar salat niku poso Ramadan. Monggo. Ya poso Ramadan nggih menika mengeluarkan zakat. Kalau haji niku bagi yang mampu, kita zakat. Jadi kula panjenengan Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta gitu, maaf, pun kalau zakat fitrah kan pun nggih, pun insyaallah setiap tahun pun membayar. Misalnya kula panjenengan di luar zakat fitrah niku ada zakat mal. Nek kula panjenengan hartanya banyak, yang tersimpan niku nilainya senilai 85 gram emas murni. Kalau kita asumsikan 1 gram ini 1 juta, berarti misalnya hartane panjenengan ini minimal paling sithik menika 85 juta rupiah, terus selama setahun mboten kurang dari jumlah itu, di akhir tahun wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi kula panjenengan kita semuanya harus punya mental pemberi. Harus punya mental apa? Pemberi. Jangan senang menjadi seorang yang mentalnya pengen diberi, tapi sebisa mungkin malah bisa memberi, jangan diberi. Ayat ini Pak enten Al-Baqarah gitu. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Napa al-muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tiang bertakwa niku beriman kepada hal gaib, mendirikan sholat, kalih wa mimma razaqnahum yunfikun, niku menginfakkan sebagian harta. Menginfakkan sebagian harta yang dia miliki. Dados kula panjenengan itu harus punya mental memberi, jangan suka diberi. Insyaallah kula panjenengan bisa lewat selain zakat, bisa di luar zakat nggih sedekah dan lain sebagainya. Sehingga menika insyaallah akan menjadi sebuah keutamaan bagi kula panjenengan, dan insyaallah ketika niki masalah sing wajib-wajib niki sudah kita pegang, insyaallah kula panjenengan akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhirat kelak. Sing penting sing wajib ampun ditinggalke,
monggo semakin semangat untuk menegakkan sholat, memakmurkan masjid, dan kula panjenengan berharap nggih kepada Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah sampai akhir hidup kula panjenengan, sehingga nanti kula panjenengan bisa mengakhiri hidup dengan husnul khatimah. Demikian nggih. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum.